stand up comedy dulu. Waduh, tantangan yang luar biasa ya. Kalau cuma cerita mungkin bisa, tapi stand up comedy ya boleh juga sih dicoba. Oke, terima kasih karena sayang juga udah saya siapin. Tapi nggak selama Mas Lukman ya. Jadi guru itu kan luar biasa ya. Teman-teman SG itu pasti udah ngalamin bagaimana menemukan anak-anak didik kita yang luar biasa, yang menyenangkan, yang mungkin agak menjengkelkan gitu ya. Nah, pengalaman saya mengajar Mas Lukman itu lumayan lama. Jadi saya sudah mengajar sejak saya SMP. Jadi sama ustadz saya ditugaskan untuk mengajar anak yang lebih kecil, jadi tutorial gitu. Tapi saya sudah pada saat itu saya belum pernah dibekali ilmu pedagogik, apalagi dilatih sama SGI. Walaupun cuma 4,5 bulan, tapi sama sekali nggak punya. Cuma karena keberanian dan juga ustadz saya sudah mempercayakan sama saya, akhirnya saya berani. Suatu ketika anak didik saya udah banyak ya, udah duduk, kan kalau ustadz tuh pasti saat ngajarnya baca doa dulu, ini dulu, udah ada ininya ya, SOP-nya. Lalu anak-anak udah ngumpul, selalu saya udah tulis bahasa Arab apa segala macam. Ayo semuanya udah baca, nulis. Ada satu anak yang luar biasa. Saya nggak mau nulis kakak, manggilnya masih kakak bukan bu guru. Terus kan saya bingung nih anak kalau nggak nulis gimana? Kan kita jadi guru harus memotivasi, harus bisa menggerakkan anak untuk bisa berbuat lebih baik dan seterusnya. Duh gimana ya, karena saya masih SMP juga waktu itu. Dian, kamu mau nulis apa mau kakak cubit? Cubit aja deh. Ternyata saya akhirnya belajar ketika saya menjadi guru. Ketika guru kan harus memberikan reward sama punishment di saat yang tepat juga ya. Jadi nggak bisa kita memberikan reward sama punishment dengan situasi yang nggak tepat. Akhirnya berbalik lagi ke kita. Dan ada murid saya juga yang saat ini yang sekarang itu juga luar biasa. Jadi kalau dia senang dari belakang ya, Miss, kan saya yang ada di depannya pasti udah curiga dan bangga ya, oh dia manggil aku gitu kan. Iya kenapa? Kita udah nengok Miss Dian. Jadi kita panggil lagi guru yang lain. Kamu awas ya, lagi ibu GR. Waduh, luar biasa anak murid zaman sekarang. Akhirnya suatu ketika saya harus balas. Waduh, gurunya pendendam banget ya. Enggak, artinya saya harus bisa juga mengimbangi keaktifan dan kreatifan anak saya ini. Terus udah, Bu Sarah, guru tersayang, saya sayang banget sama ibu. Kamu gak bisa sayang-sayang sama ibu, ibu udah punya suami. Langsung disambung aja sama Ibu Cindy. Ini mau pertunjukan juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kalau ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pokoknya suaranya harus kencang sampai kedengaran di kelas sebelah. Oke, bisa? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bu, sebelah ada kelas ibu. Terima kasih. Ibu, udah itu bu, aku tunggu di belakang. Tiba-tiba kali pertama saya masuk di SD 006 Sebatik Tengah, ada anak yang maju ke depan. Saya pikir dalam hati, apa ini maksudnya budak-budak? Siapa yang maksud budak-budak itu? Akhirnya saya memegang tangan anak itu, kemudian pergi ke temannya yang melerai temannya yang berkelahi. Oke, semua tenang, kelas tenang. Itu adalah hari pertama saya menginjakan kaki di SD 006 Sebatik Tengah, daerah penempatan saya yang ditugaskan di Sekolah Guru Indonesia Dapat Duafa, tepatnya di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Rasa penasaran saya itu masih berkecimpung di dalam hati. Apa maksud anak ini budak-budak? Akhirnya keluar dari kelas, masuk ke ruang guru, berbicara dengan teman-teman guru. Hanya saya tanya salah satu guru, Bu, tadi waktu saya masuk pertama kali ada anak-anak bu, laki-laki kecil. Dia bilang gini sama saya, ibu, budak itu bu, baku tunggu di belakang.
Bu, apa Bu maksudnya? Oh, maksudnya itu Bu, budak-budak itu anak kecil yang dia panggil temannya budak-budak. Anak kecil baku tumpu itu berkelahi Bu di belakang. Saya dalam hati langsung berpikir apa? Jangan-jangan dengan porsi tubuh saya seperti ini tapi saya bersyukur ada yang menyelamatkan saya. Apa yang menyelamatkan saya? Saya punya ID card ini yang tidak dimiliki sama siswa saya. Jadi alhamdulillah, saya tanpa saya berkata kepada siswa saya ini guru loh yang dikirim oleh Sekolah Guru Indonesia dan betapa ini sudah membuktikan setiap hari saya pakai ketika saya mengajar. Tidak perlu untuk saya mempromosikan. Menarik berbicara tentang Pulau Sebatik, daerah perbatasan Indonesia Sebatik Malaysia, perbatasan. Sebenarnya bukan melulu tentang perbatasan negara, bukan melulu tentang daerah ini diklaim tentang apa, bukan melulu tentang hal-hal yang berbau letak geografis, ini milik siapa lah, ini milik siapakah, ini milik Indonesia, ini milik negara tetangga, bukan melulu tentang itu, tapi apa? Daerah perbatasan Pulau Sebatik khususnya, tempat saya mengabdi selama 1 tahun, sesungguhnya membukakan mata saya tentang apa? Tentang asa anak-anak tapal batas, yang juga anak-anak kita, anak-anak Indonesia, yang sebenarnya dialah, kalau kita berbicara tentang apa sih arti nasionalisme itu, maka sesungguhnya selama 1 tahun saya mengabdi di Pulau Sebatik, saya banyak belajar dari anak-anak tapal batas itu. Pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu. Saya dengan background saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, bersama saudara saya almarhumah Jamila Sampara dari SD 5, kami hanya berdua dari Unismu, sama-sama dari Makassar. Dan dengan background saya, alhamdulillah pernah aktif di berbagai organisasi, tapi saya tidak peduli dengan beberapa background organisasi itu. Sekarang saya bangga bahwa saya bisa bergabung di Sekolah Guru Indonesia dan berkuasa. Dan hari ini, alhamdulillah nama saya pertama panjang. Jadi sebenarnya nama lengkap saya Siti Dwi Arini Putriyanti, SPD, SGI. Alhamdulillah. Dan saya lebih akrab disapa Bibi, Bapak Ibu, sama anak-anak lebih suka Ibu Bibi, Ibu Bibi. Dan kalau Bapak Ibu semua sekalian pengen tahu apa sih sebenarnya yang menarik dari perjalanan saya